Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yahya Takia dari program studi Teknik Industri Teknik UN Sunan Kalijaga angkatan 2024 dengan NIM 44. Di sini saya akan menjelaskan program simulasi bisnis cafe dengan Python. Langsung saja karena video ini melanjutkan video sebelumnya, maka penjelasan akan dipersingkat. Di sini ada import modul untuk menginstal modul-modul yang diperlukan dalam program ini. Kemudian di sini untuk koneksi database yaitu kita membuat definisi fungsi koneksi database dengan mencoba untuk menghubungkan yaitu menggunakan mysql.connector.connect untuk menghubungkan ke database yang setelah kita buat dengan host localhost, kemudian usernya adalah root, kemudian passwordnya kosong karena kita passwordnya kosong, kemudian databasenya adalah Java. Kemudian jika error atau tidak ada, maka kita munculkan pop-up yaitu message box.show error dengan kata-kata yaitu error gagal koneksi ke database. Kemudian di sini ada definisi fungsi untuk tabel otomatis ini database. Di sini ada variabel con untuk memanggil fungsi koneksi database. Kemudian di sini ada kursor sama dengan con.cursor yaitu sebagai eh, alat eksekusi atau kursor itu sebagai alat eksekusi. Kemudian di sini ada cursor.execute yaitu mengeksekusi. Di sini kita untuk create tabel yaitu membuat jika tidak ada daftar transaksi maka tidak dijalankan. Eh, jika belum ini program ini tidak akan jalan jika tabel sudah ada. Tapi jika tabel belum ada, maka program ini akan jalan. Kemudian commit untuk menghubungkan. Kemudian eh mohon maaf, commit untuk menyimpan perubahan dan close untuk menutup. Kemudian kita langsung panggil saja init database. Kemudian di sini ada fungsi menu, dictionary menu. Seperti video sebelumnya, di sini ada definisi fungsi untuk belanja seperti video sebelumnya. Kemudian di sini ada definisi fungsi untuk bonus customer. Di sini kemudian ada root untuk memulai program GUI. Kita memberikan judul GUI yaitu simulasi bisnis cafe, leader cafe. Di sini kita memberikan ukuran geometri, ukuran eh, jendelanya adalah 1000 dikalikan dengan 850. Kita di sini kemudian di sini ada definisi fungsi untuk membersihkan frame atau clear frame dengan untuk untuk widget di dalam root maka kita hapus. Kemudian di sini ada fungsi untuk halaman utama, menunjukkan halaman utama yaitu definisi fungsi untuk menu utama. Yang pertama adalah kita clear frame. Jadi ketika kita memulai menu utama, maka halaman sebelumnya akan dihapus. Ini masih sama seperti video sebelumnya. Di sini juga masih sama halaman pemesanan dengan definisi fungsi mulai pesanan. Eh, Kemudian di sini juga masih sama. Di sini juga.
Kemudian di sini ada definisi fungsi untuk pembayaran. Di sini kita proses bayar kita berikan dia variabel nama entry, name entry, kemudian variabel jumlah, kemudian rincian, total varian, kemudian bayar entry, kemudian hasil bayar. Di sini kita panggil nama, variabel nama merupakan nama eh, panggilan dari input nama yang sudah kita input. Kemudian di sini ada input panggilan untuk input name. Kemudian di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada program untuk kembalian, kategori, kemudian waktu, kemudian ada rincian pesanan. Kemudian di sini untuk menyimpan ke database, kita gunakan count kembali sebagai variabel untuk koneksi database. Di sini cursor.execute. Di sini kita mengeksekusi untuk menambahkan atau menginsert data ke dalam daftar transaksi, tabel daftar transaksi dengan nama, NIM, rincian, total, kategori, dan waktu. Variabel yang kita masukkan adalah nama, NIM, rincian teks, total, kategori, dan waktu. Di sini commit untuk menyimpan perubahan, kemudian close untuk menutup. Setelah menjalankan program, maka akan memunculkan pop-up message box yaitu sukses transaksi tersimpan ke database. Kemudian di sini ada definisi fungsi untuk menyimpan ke Excel. Sama seperti kemarin, yang berbeda adalah data di Excel kita ambil melalui database. Yaitu sama seperti tadi, variabel count untuk memanggil fungsi koneksi database. Kemudian eksekusi kursor sebagai eksekutor, kemudian kursor dan execute untuk mengeksekusi, yaitu select atau kita mengambil data nama, NIM, total, kategori, dan waktu dari database daftar transaksi. Kemudian kita urutkan dari totalnya. Kita order by total, yaitu urutan bagi total. Kemudian kita data sama dengan cursor.fetch. Kemudian close. Eh, Kemudian di sini ada untuk menyimpan ke untuk memanggil fungsi simpan ke Excel. Kemudian di sini ada struk. Struk masih sama seperti sebelumnya, tapi saya perpendek jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke halaman daftar transaksi dan CRUD. Di sini kita mulai dengan definisi fungsi daftar transaksi. Kita tentu saja pertama kali yaitu kita bersihkan dulu frame pada halaman sebelumnya. Kita berikan label, daftar transaksi, dan CRUD database. Di sini tambahannya adalah kita membuat tabel tree view atau tampilan di GUI kita rapi, maka kita membuat tabel review. Tree sama dengan ttk.review. Lalu dengan kolom yaitu ID, nama, name, total, kategori, dan waktu sebagai heading. Kemudian
Call ini untuk memanggil ID, nama, NIM. Oh, ini untuk penulisannya yaitu ID, nama, NIM, total, dan kategori dan waktu. Kemudian di sini untuk eh, menload data dari database atau menambahkan data dari database, yaitu dari item dalam tabel kita hapus. Kemudian kita koneksikan ke dalam database. Di sini kita kursor sebagai eksekutor, kemudian kursor eksekusi yaitu ambil ID, nama, NIM, total, data-data yang kita cantumkan di database daftar transaksi. Kita urutkan dari totalnya. Kemudian ini untuk baris dalam kursor. Kemudian insert. Kemudian tutup. Kita panggil load. Kemudian di sini kita buat untuk menambahkan data secara manual, yaitu kita tambah buat variabel win, yaitu pk.topLevel_root sebagai eh, tombol untuk menambahkan atau update ke database. Kemudian ini judulnya dengan geometrinya ini. Kemudian di sini ada label-labelnya. Oh ya, di sini ini adalah pop-up jika kita menambahkan data baru, maka akan muncul untuk pop-up yaitu ini. Dan kita akan memasukkan apa data-data yang kita masukkan ke dalam pop-up tersebut. Nah, di sini untuk menyimpan, simpan total yaitu integer kita ambil integer total, kemudian cut yaitu sebagai keterangan evaluasi belanja, kemudian waktu, kemudian count kita masukkan datanya ke dalam daftar transaksi dengan values-nya atau nilainya yaitu seperti ini. Kemudian kita ambil nama, kemudian ambil nick, dan ditambahkan manual. Setelah selesai, maka jendela akan dihapus atau dihapus ya di close. Yang kita munculkan pop up yaitu message show info sukses data baru langsung ditambahkan. Kecuali jika message box error, maka pastikan total berupa angka. Ini tombol untuk menyimpan. Dan di sini untuk mengedit database secara manual yaitu select atau kita memilih dari tabel, kemudian akan memunculkan pop-up message box yaitu pilih data yang akan diedit jika kita lupa untuk memilih. Kemudian di sini ada nilainya.
Sama seperti tadi, di sini Win take atau level untuk menunjukkan pop-up yang bisa kita interaksi dengan label seperti ini. Mungkin agar cepat kita langsung saja untuk running ya. Save ini untuk nge-save setelah edit. Sini ada eksekusi untuk update ke daftar transaksi yaitu eh, ambil edit satu, kemudian edit 2 dan total kemudian nilainya. Di sini grafik masih sama seperti sebelumnya. Kemudian ini untuk tombol-tombolnya. Kita langsung running saja. Kita mulai pesanan, kita kasih nama di BD. Vitaminnya 2. Dia pesan espresso 3. Tawarannya 50.000. Terus sore. Hasil kembali. Kemudian daftar transaksi. Di sini kita coba tambah data baru. Kita masukkan tambah data baru seperti ini. Kita masukkan saja namanya adalah Gigi. Minnya II 111. Total belanjanya adalah 60.000. Simpan. Maka akan secara otomatis menambahkannya. Oke. Dan jika kita ingin mengubah, maka akan menunjukkan pop-up pilih data yang akan dipilih dulu. Maka kita pilih, kita akan mengubah punya GG, edit, karena dia berubah pesanan tadi. Ternyata NIM-nya adalah 50. Maka simpan perubahan, maka akan secara otomatis tersimpan. Kemudian hapus, ini tidak usah. Kemudian refresh. Oke, kembali. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih telah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.